Ya, apa kabar pemerhati pariwisata? Jumpa lagi bersama saya Febri Kurniawan dalam Bincang-Bincang Pariwisata yang tentu saja kali ini diadakan di UIN Salatiga untuk tema yang diusung pada hari ini berkaitan dengan jamu dan kuliner yang tentu saja juga sebagai fondasi wellness tourism di Jawa Tengah. Kebetulan di samping saya juga sudah ada narasumber kami dari Dispora Par Jawa Tengah. Saya sapa terlebih dahulu untuk Bapak Agung Haryadi SEMM. Apa kabar Bapak? Boleh dipegang mic-nya? Ya. Kabarnya bagaimana Pak Agung? Luar biasa ya, Pak Agung Haryadi. Ini selaku Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Betul ya. Dan untuk narasumber yang kedua, saya sapa juga untuk Bapak Muhammad Rozikin atau Chef Novi. Apa kabar nih, Chef? Alhamdulillah sehat, bahagia. Luar biasa ya, hari ini sumringah sekali. Ya. Kalau Chef Novi ini selaku Ketua Badan Pimpinan Cabang Indonesian Chef Association Paku Jembara dan juga owner Dapur Semar. Betul begitu? Betul. Dan tentu saja nanti akan banyak sekali obrolan-obrolan dan juga perbincangan yang akan kita bahas bersama terkait dengan jamu dan juga kuliner. Nah, untuk narasumber yang ketiga kali ini ada Bapak Stefanus Handoyo Saputro. Apa kabar Bapak? Baik Pak. Luar biasa ya. Ya. Bapak Stefanus ini merupakan Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Jamu Jawa Tengah. Dan kalau ngomongin tentang jamu, jujur hari ini saya sudah minum jamu. Tadi saya sempat meminum jamu yang terbuat dari bahan bunga telang. Nah, untuk itu biar suasananya juga lebih afdol kalau kita ngobrolin tentang jamu, maka kita akan langsung ya ngobrol-ngobrol terkait dengan jamu dan juga kuliner yang merupakan sesuatu yang membanggakan dari tanah air. Tentu saja kita juga akan membahasnya bersama ketiga narasumber kami. Yang pertama, saya ingin ngobrol juga nih sama Pak Agung. Pak Agung, ini kan tadi sudah saya spill ya di awal bahwa ada kaitannya dengan wellness tourism. Maybe ada sebagian pemirsa ataupun juga masyarakat yang masih awam mengenai istilah wellness tourism. Boleh dijelaskan Pak, apa arti dari wellness tourism ini? Matur suwun. Jadi berkaitan dengan tema ataupun frame terkait dengan kemasan pariwisata itu kita banyak sekali ya varian-varian tema-tema atau bagaimana kita memframing suatu kondisi, suatu keadaan, suatu objek itu menjadi suatu daya tarik. Nah, banyak sekali di Jawa Tengah itu ada wisata budaya, wisata alam, kemudian ada wisata religi, kemudian ini ada satu lagi yang memang syarat dengan potensi yang banyak sekali di Jawa Tengah, wellness tourism. Itu adalah sesuatu yang menawarkan gambaran bagaimana menggabungkan suatu unsur untuk mendapatkan suatu kebugaran, kesehatan. Nah, ini banyak sekali potensi yang ada di Jawa Tengah. Bicara kesehatan, kita juga berkaitan dengan produk yang sudah menjadi culture Jawa Tengah, khususnya kayak jamu. Kemudian juga ada kuliner. Kuliner tidak hanya kuliner yang kita nikmati, tapi kuliner yang menyehatkan. Nah, itu bagian dari wellness tourism. Dan ini perlu kita angkat karena kita punya banyak sekali di hampir di semua 30 kapota punya ciri khas, punya produk-produk seperti itu. Dan ini menjadi sesuatu yang kita framing, kita jadikan sebagai tema-tema pengembangan pariwisata. Jadi wellness itu untuk kebugaran, untuk kesehatan, sesuatu yang menyehatkan, sesuatu yang bikin kita jadi bugar. Tapi karena konteksnya ginilah jamu dan kuliner, ya kita batasi di situ. Kalau kita bicara kesehatan, banyak sekali hal yang bisa memberikan kita layanan untuk kesehatan yang berbasis dengan kondisi-kondisi alam. Misalnya di satu pantai, di sana ada pasir yang membuat kita jadi kulit kita jadi halus. Iya. Itu juga bagian dari wellness tourism. Kemudian ada layanan spa, ada massage dan segala macamnya itu. Berarti ini juga mengacu di bidang kecantikan ataupun juga di bidang perawatan tubuh. Ya, itu bagian dari bagaimana
konsumen atau masyarakat itu bisa Menjaga memiliki kebugaran. sesuatu yang bisa memberikan kemanfaatan untuk jiwanya, untuk fisiknya. Ya, disitulah konteks wellness tourism. Oke, dan tentu saja saya juga ingin bertanya juga kepada Bapak Muhammad Rozikin atau Chef Novi. Chef, bagaimana nih tantangan dan juga peluang dalam mengembangkan bisnis kuliner tradisional, terutama yang ada di Jawa Tengah ini, Chef? Ya, terima kasih. Tantangan pengolahan ya, terutama jamu dan bisnis kuliner ya. Kita harus perhatikan baik, benar-benar saya catat beberapa poin ya, terutama tentang persaingan dengan kuliner modern. Jadi bagaimana yang tradisional masih bisa survive dan bisa Bangkit, bisa dieksplor lagi. bisa dieksplor lagi sehingga menjadikan satu hidangan yang memang benar-benar eksis setiap masa. Saya ambil contohnya untuk jamu ya. Jamu mulai dari tahun dulu sampai sekarang namanya beras kencur ya, seperti itu. Pak ya. Ini saya ahlinya jamu di sebelah saya, Pak. Iya. Jadi untuk meng-create itu butuh satu kreativitas tertentu sehingga jamu itu tetap masuk ke Gen Z yang sekarang ini, Pak. Dari jamu yang beras kencur, kenapa enggak kita olah jadi milkshake beras kencur, milkshake kunir asem, atau bagaimana? Itu yang digemari Gen Z saat ini. Iya, biar semua lapisan masyarakat juga bisa mencoba. Karena nggak ada batasan juga ya. Betul. Generasi manapun juga bisa ikut minum jamu. Bisa. Kemudian untuk kulinernya, jadi banyak hal sebetulnya. Hanya dari tampilan saja akan merubah harga, akan merubah eksistensinya. Jadi ketika kita makan di contoh banyak usaha kuliner yang memang yang sudah gastronomi, artinya sudah expert banget, sudah lama banget. Iya. Dia kurang dieksplor karena ada orang yang hanya cari aku pengen makan yang tradisional, tapi tempatnya yang eksklusif. Ini belum banyak di Jawa Tengah, hanya beberapa saja ya selama kami berkarir itu. Jadi sebisa mungkin usaha kuliner yang ada di Jawa Tengah ini untuk eksplor lagi menu-menu tradisional, otentik tradisionalnya tanpa menghilangkan rasa tradisionalnya dengan tampilan atau food plating namanya, dengan food plating yang kekinian. Packagingnya juga harus modern ya. Betul sekali. Nah itu sehingga kuliner tradisional atau jamu tradisional ini masih bisa eksis mau di zaman berapapun begitu. Oke, dan tentu saja untuk obrolan hari ini juga cukup menarik. Saya juga ingin menanyakan perihal jamu kepada Bapak Stefanus Handoyo Saputro. Bapak bisa dijelaskan Pak, bagaimana nih sejarah jamu yang ada di Indonesia? Apalagi juga sudah diakui dunia ya, terlebih oleh UNESCO sendiri. Seperti apa penjelasannya Bapak? Iya, kalau jamu itu memang dari istilah kunonya itu jampi dan usodo. Jampi dan usodo. Ya, itu jadi jamu di situ. Oke. Menjadi jamu. Jampi untuk kesehatan, usodo untuk pengobatan di situ. Baik. Jadi untuk kesehatan situ. Itu sejarahnya di situ. Dan di Indonesia ini kan negara yang mempunyai tumbuhan obat itu cukup besar. Toga, tanaman obat keluarga. Nomor 2 di dunia setelah Brasil. Oke. Jadi tumbuhannya banyak, sekitar 30.000 spesies, tapi yang digunakan baru beberapa. Sekitar berapa ratus tanaman obat yang digunakan. Dan banyak yang juga diambil dari tanaman liar. Ya. Bukan tumbuhan yang dibudidayakan. Sepertinya jahe, kencur, temulawak, kunyit dan sebagainya itu kan dibudidayakan. Tapi yang tumbuh-tumbuhan liar itu banyak di hutan, seperti kadang-kadang pegagan, daun sembuhan dan sebagainya kan. Itu seperti itu, kadang-kadang seperti itu. Untuk yang lain nanti akan ada pembahasan lagi terkait dengan jamu dan juga kuliner tradisional. Jadi untuk itu tetap bersama kami di Bincang-Bincang Pariwisata bersama dengan Dispora Par Provinsi Jawa Tengah. Tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih bagi Anda yang masih menyimak bincang-bincang pariwisata yang kali ini juga mengangkat tema yang cukup menarik yaitu jamu dan kuliner tradisional sebagai fondasi wellness tourism di Jawa Tengah. Baik, saya juga ingin ngobrolin mengenai jamu lagi kepada Pak Agung Haryadi. Ini selaku Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Pak Agung, apa saja nih Pak kebijakan pemerintah terutama dalam mendukung pengembangan wellness tourism terutama yang ada di Jawa Tengah sendiri? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara produk wisata, itu juga tidak jauh bedanya ketika kita juga lagi rame trennya barista, kopi. Ini kan juga rame. Nah, Iya. ini kayak jamu kuliner udah lama. Tapi kok belum bisa menjadi sesuatu apa ya yang diminati. Mungkin juga dari sisi media yang mungkin kurang. Nah, tentu kami sudah melakukan sesuatu untuk produk-produk jamu menjadi atraksi wisata, menjadi objek wisata. Ya. Jadi kita juga ada pembinaan pengembangan SDM-nya. SDM bagaimana para pegiat atau pelaku usaha jamu itu ataupun kuliner itu mempunyai standar, punya sertifikasi, punya kompetensi, Punya nilai plus juga. Iya, itu sudah kita lakukan penguatan SDM. Juga nanti selain pelatihan juga mendapat sertifikasi kompetensi di bidang profesinya. Sepertinya juga untuk kopi juga terus kita lakukan. Nah, jamu ini juga menjadi bagian dari upaya kita agar mampu menjadi sesuatu yang berdampak positif, terutama untuk ekonomi. Bisa menjadi primadona juga nanti Bisa ya. menjadi primadona. Jadi untuk pembinaan jamu dan tentu kuliner itu kita juga sebenarnya sudah melakukan itu. Artinya setiap kita ada event olahraga, Ya. event olahraga entah itu sepeda, entah itu maraton, pasti kan dapat goodie bag. Betul Nah, sekali. di situ ada minuman, ada produk-produk herbal, jamu di situ. Oke. Nah, itu bagian dari kolaborasi bagaimana kita mempromosikan produk jamu herbal kepada masyarakat lewat event-event keolahragaan. Itu jadi ada kolaborasi antara olahraga dengan pariwisata. Jadi dikombin ya. Di Komben itu bagian dari kita mengupayakan bagaimana mensosialisasikan pada masyarakat akan pentingnya ataupun manfaat dari herbal. Itu sudah kita lakukan setiap kita ada event kita juga dapat sponsorship, kita juga bisa menyiapkan goodie bag-nya itu di dalam goodie bag itu produk-produk herbal itu satunya. Kemudian dari sisi media publikasi kita pun juga melakukan promosi untuk daerah-daerah yang memang punya sentra-sentra di bidang itu, di bidang jamu. Ini kaitannya dengan personal branding. Maksudnya kita kuatkan itu juga kita lakukan, termasuk juga kuliner yang ada di Jawa Tengah itu juga kita branding, kita publikasikan agar semua kalangan mengetahui apa yang ada di Jawa Tengah. Dan nanti itu juga berkaitan dengan tingkat kunjungannya. Oke. Karena kita juga melaksanakan program Bangga Berwisata Indonesia, Bangga Buatan Indonesia. Ini satu kesatuan. Iya. Ketika kita create suatu atraksi ataupun objek wisata yang di dalamnya ada paket-paket terkait dengan atraksi jamu maupun kuliner, itu tentu akan merangsang masyarakat untuk melakukan perjalanan antara satu daerah ke daerah lain. Iya. Dan mereka mengkonsumsi buatan Indonesia. Jadi satu aktivitas kita lakukan termasuk di situ Bisa menjaga Bangga kebugaran. Buatan Indonesia bisa kita akomodir. Jadi Iya. dua hal itu kenapa kita dorong menciptakan produk-produk wisata jamu kuliner itu menjadi bagian dari paket wisata. Itu adalah dalam rangka juga untuk Bangga Buatan Indonesia. Oke, tentu kalau ngomongin tentang jamu, boleh dong Pak saya dikasih sedikit bocoran. Hari ini tadi sudah minum jamu apa, Pak Agung? Sudah minum jamu belum? Tentu sudah ya. Ya, saya suka minum itu herbal itu temulawak. Temulawak. Terus wedang uwuh itu juga suka juga. Oke, wedang uwo. Wedang uwo itu juga adalah perlu
ramuan yang enak ya, yang Iya, menghangatkan itu. badan. Iya, betul sekali. Oke, Nah, itu. ini bisa didapatkan juga ya di pameran yang ada di sini di Ada, Festival lengkap. Jamu dan Iya, Kuliner. lengkap sekali. Wow, luar biasa sekali. Dan tentu saja Jadi ini bagian dari kita, upaya kita untuk tadi mempromosikan, mensosialisasikan pada masyarakat bahwasanya Jawa Tengah kaya akan produk-produk herbal. dan tentu saja banyak sekali ya masyarakat yang mesti mencoba yang namanya jamu, apalagi yang awalnya memang agak skeptis dengan yang namanya jamu, nanti harus nyobain tuh karena jamu itu menyehatkan. Selain menyehatkan, harganya juga ramah di kantong ya Pak ya. Sangat-sangat bikin kita jadi segar, Jangkau banget bikin kita jadi nggak melarat, tapi tetap ya jamu itu bisa membuat tubuh kita jadi bugar. Nah, saya juga ingin ngobrol lagi nih dengan Chef Novi. Chef Novi, strategi pemasaran kuliner tradisional terutama untuk menarik wisatawan yang ada di luar negeri ini seperti apa nih? Terutama untuk yang saat ini juga lagi berkunjung di Indonesia. Ya, strategi pemasaran. Yang pertama produknya dikemas dulu dengan semenarik mungkin ya. Jadi boleh kita pakai kemasan yang tradisional otentik, tapi harus hygiene sanitasinya harus terjaga, sehingga wisatawan yang datang ke Jawa Tengah khususnya ya, mereka akan interest, akan tertarik. Kemudian sosial media ini penting banget, karena mereka masih di luar negeri, mereka akan datang dengan melihat dulu. Ya. Setelah melihat mereka tertarik dan datang. Yang berikutnya adalah kemasan yang tadi saya sampaikan. Tampilannya harus di make sure itu benar-benar menarik gitu loh. Iya. Ibarat mohon maaf, ibarat kita habis mandi nih, masnya tentunya harus bersolek dulu ya. Harus dandan, harus berbenah. dandan. Harus apa namanya, harus tampil All in ya. all in ya. Sehingga kemasan yang kita tampilkan tadi dapat dinikmati oleh wisatawan hanya dengan melihat dari sosial media. Oh, ini lokasinya di mana, ini letaknya di mana. Itu didapat dari banyak aplikasi kuliner ya. Tantangannya itu harus dari GoFood, GrabFood, terus Shopee Food, itu juga ada di situ. Jadi di situ ada kriteria nama produk, alamat dijualnya di mana, sampai foto produknya. Ketika foto produk sudah bagus, insya Allah tidak menutup kemungkinan itu orang-orang luar negeri akan lihat, sepertinya ini menarik. Pengganti minuman saya sehari-hari. Oke, rekomen banget ya. Saya komen begitu. Oke, untuk strateginya juga bisa dilakukan melalui media massa, media cetak seperti itu juga. Betul. Selain melalui media sosial ya, yang Ya. saat ini juga lagi membumi. Ya. Karena sekarang kan apa-apa serba medsos, sosmed. Betul sekali. Apa-apa di-upload di Instagram, di Facebook, Twitter atau X. Bahkan juga sering kita lihat juga ya tayangnya di TikTok. Nah, untuk hari ini tentu saja ada jamu yang udah dicoba ya, udah diminum sama Chef Novi. Jamu apa nih yang sudah dicoba pada hari ini? Kalau tadi Enggak, kan kalau- Pak Agung juga sudah mencoba. Kalau saya pribadi bersentuhan. sukanya kunir asem. Kunir asem. Nah, karena Oke. ini nanti tanya saya sama beliau ahlinya kunir asem. Bikin langsing ya. Ini lagi program diet juga atau bagaimana ini? Gini, jadi kalau profesi kami ya di dunia kuliner itu kita selalu taste, icip-icip terus ya Mas ya. Nggak terasa itu berapa sendok yang kita icipin udah cukup untuk lunch, untuk makan siang Pak. Oke. Itu waktunya makan siang kita lunch lagi Pak. Beda-beda cerita lagi Mas Iya. ya. Sehingga untuk menjaga itu tadi, saya suka minumnya kunir asam karena mungkin ya cocok di tubuh saya ya Mas ya. Karena kunir asam juga mencegah kita untuk sakit lambung dan lain-lainnya seperti itu. Sakit apa namanya itu? Kalau lambung berkelanjutan jadi liver ya. Jadi antibody ya. Oke. Jadi antibody buat kita. Sehingga banyak rekan-rekan kami di dunia kuliner, di dunia chef itu sakitnya nggak macam-macam, nggak sakit jantung, nggak sakit apa, tapi perut yang diserang. Oke. Karena kami taste everything kita taste, semuanya kita icipin. Ya, semuanya sebelum keluar ke customer ya. Kita pastikan dulu semuanya oke, baru dikeluarkan. Entah itu apapun rasanya, apalagi ketika kita judgement ya, kita jadi judgement satu kegiatan, satu lomba kuliner tradisional begitu. Ya. Entah dari mana itu saya icipin semuanya dari A sampai Z makanannya itu, mau itu asin, mau itu pedes, mau itu
gurih dan lain-lainnya, semuanya masuk Mas. Dan itu tidak kita keluarkan. Artinya ketika sudah masuk, apapun itu jadinya asin, kita telan aja. Karena kita tidak mau menyakiti hati orang yang sudah membuat itu dari pagi, terus ikut lomba. Kita masukin aja semua. Karena prosesnya juga cukup panjang sekali ya Chef ya. Maka kunyit asam itu penting. Jadi kalau menurut literasi yang saya baca sih, asam itu bisa jadi terapi untuk asam lambung. Oke. Tapi terapinya sedikit demi sedikit. Kita siapin 1 slok gila berapa 100 mili, kita minum sebelum makan. Iya. Itu terapinya. Tapi ketika itu sudah berlangsung 1 bulan, mungkin kita sudah mulai enjoy dengan asam tadi. Tapi bisa juga ya mencoba untuk varian rasa yang lain ya, karena jamuan yang ada di tanah air ini jumlahnya nggak hanya 1 atau 2 jenis ya. Betul sekali. Bahkan ada banyak sekali jumlahnya. Untuk itu saya juga ingin ngobrol lagi nih sama Pak Stefanus ya, berkaitan dengan jamu. Pak, untuk jenis-jenis jamu yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Tengah sendiri Pak, ini jumlahnya ada berapa banyak Pak? Itu kalau yang terdaftar itu hampir ratusan, hampir ribuan mungkin. Banyak ya, saking banyaknya. Jamu banyak. Tapi yang jenis untuk sebagian untuk membantu, bukan pengobatan, membantu mengobati lah ini. Ya. Kan Badan POM kan aturannya seperti itu ya, membantu mengobati. Tapi yang lainnya adalah untuk kesehatan dan kebugaran. Jadi memang tadi yang disampaikan Pak Kepala Dinas bahwa betul bahwa kalau jamu ini kok tidak bisa seperti kopi. Nah, kita pun juga sebetulnya harusnya membentuk ini kafe-kafe jamu itu yang seperti itu. Karena apa? Pasar jamu yang saat ini itu adalah pasar milenial. Gen Z. Iya, generasi Z ya. Wah, malah generasi Z. Jadi orang mengonotasikan jamu itu pahit. Wah, enggak juga ya Pak ya? Minum jamu. Tapi sebetulnya enggak. Maka program kita adalah jamu go to school, jamu go to kampus. Oke. Seharusnya hari ini tadi ke kampus UIN, tapi karena di situ sedang off track, tidak ada tempat. Akhirnya tadi kebetulan tadi pagi ada anak-anak SD dari dari sini Salatiga datang, ya akhirnya kita juga berikan jamu. Pengertian jamu juga kepada anak-anak itu, oh jamu itu gimana, gini seger dan sebagainya begitu. Jadi ada beberapa poin juga ya, termasuk untuk faedah dan juga manfaat jamu yang mesti diketahui oleh masyarakat yang ada di Jawa Tengah. Ya betul. Nah, untuk manfaat atau faedah dari jamu sendiri ini meliputi apa saja Pak? Wah, itu manfaatnya macam-macam. Kalau jahe itu kan biasanya untuk imunitas tubuh dan sebagainya, kemudian serai, temulawak itu untuk fungsi hati dan sebagainya. Itu sebetulnya macam-macam yang jenis-jenis itu ada. Jadi di situ memang sebetulnya memang bisa untuk tadi kalau menyangkut tentang wellness tourism, tentunya wisata kesehatan itu istilahnya ya, wisata kesehatan, wisata kebugaran. Di Jawa Tengah ini kan punya wisata kesehatan Kali Bakung di Tegal. Itu biasanya bisa 1 paket begitu. Kemarin saya merencanakan dengan Asita Solo saya merencanakan sebegini, ayo 1 paket wisata kesehatan itu bagaimana? Satunya adalah ke B2 TOOT Tawangmangu. Apa itu Pak? Badan pengembangan obat tradisional itu loh. Baik. Tanaman obat dan obat tradisional. Di sana punya tanaman obat dan di sana ada hortus medicus. Ya. Ada dokternya tradisional. Dari paket ke situ, ayo wisatawan dari mana langsung datang ke Solo atau ke Semarang, langsung ke Tawangmangu hortus medicus, kemudian dari situ nanti langsung ke pasar jamu muter. Ya. Nah, di sana kan begitu, langsung muter-muter gitu. Itu wisata kesehatan di situ. Itu baru menggagas tapi belum terlaksana. Baik, semoga di hari kemudian nanti bisa. Itu tentunya kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah dan swasta juga. Oke, untuk sementara kita break dulu Bapak, tetap bersama kami di Bincang-Bincang Pariwisata. Ya, terima kasih bagi pemerhati pariwisata yang masih setia menyimak Bincang-Bincang Pariwisata. Kami juga ingin menyapa terlebih dahulu untuk tamu undangan yang sudah hadir di sini.
Saya sapa untuk tamu-tamu spesial kami dari Dinas Kabupaten Kota yang membidangi pariwisata, termasuk juga Asosiasi Pariwisata, Asosiasi Jamu dan Kuliner, Asosiasi Jajan Pasar Sekota Salatiga, dan juga peserta pameran jamu maupun kuliner yang ada di UIN Salatiga. Kembali lagi ya di Bincang-Bincang Pariwisata, dan tentu saja ada obrolan berkaitan dengan jamu dan juga kuliner tradisional. Kembali ke Pak Agung Haryadi. Pak Agung, apakah ada sinergi pemerintah dengan pihak lain ataupun pihak swasta, terutama dalam mengembangkan produksi jamu? Ya, kalau bicara produknya tentu itu menjadi ranah di Koperasi UMKM sama Dinas Industri dan Perdagangan. Jadi kita sebagai agensi saja Ya. untuk mempromot produk itu menjadi suatu atraksi wisata, menjadi daya tarik wisata. Tadi sudah singgung, dari KPI itu menjadi bagian dari paket wisata. Saya sangat setuju banget ketika ada paket wisata kunjungan kata ke Solo. Bisa nanti di Solo di sana ada atraksi jamu, karena Solo juga sudah dicanangkan sebagai pilot project wellness tourism nasional. Di sana sudah ada di daerah Baluarti ya Pak ya. Itu di sana ada sentra pengolahan jamu dan juga ada pengolahannya. Kemudian juga ada sisi untuk kecantikannya, Ya. untuk perawatan kulit juga di sana ada. Estetikanya di sana juga ada apa tempat-tempat yang untuk yang bisa dikatakan sebagai wellness tourism itu di sana. Jadi kita dari produk-produk yang ada justru kita akan promosikan itu menjadi suatu atraksi wisata, suatu daya tarik wisata, dikaitkan dengan paket-paket yang sudah ada, yang sudah dikemas oleh teman-teman dari Asita, mungkin dari pegiat asosiasi wisata yang lain. Ya. Itu kita harapkan untuk kuliner jamu itu menjadi bagian dari paket wisata. Harapannya kita seperti itu, karena kita banyak sekali, dan kalau kita tahu minuman rempah itu juga sekarang banyak sekali. Banyak sekali. Minuman macamnya. rempah itu juga sudah menjadi tren sekarang, Pak. Tidak hanya orang-orang tua, anak-anak muda juga sudah menjadi kebiasaan. Setiap habis berolahraga atau habis melakukan aktivitas itu malah menjadi tongkrongan untuk minum minuman rempah itu. Itu juga tren, dan itu menjadi atraksi wisata juga. Karena banyak kunjungan, di situ pasti ada belanja, sehingga dampaknya di situ ekonomi bertumbuh. Ada impactnya ya. Ada impactnya. Jadi trennya sudah mulai ada. Sudah mulai ada. Dengan minuman rempah, kemudian minum teh. Itu teh itu juga ada sisi kesehatannya. Katanya kopi juga gitu. Katanya kopi kalau minum tanpa gula itu juga menjadi sesuatu, menjadi menyehatkan. Itu juga menjadi tren juga di kalangan anak muda. Itu kemudian tadi sudah singgung kaitannya dengan bagaimana ngemas produk itu yang mampu dinikmati ataupun direspon oleh anak-anak generasi muda. Kemudian jamu itu juga kita canangkan ada kegemaran minum jamu. Itu juga sudah diawali beberapa tahun lalu untuk gemar minum jamu. Itu ada kebiasaan ya. Ada kebiasaan minum jamu. Nah itu memang harus kita dorong, kita lakukan upaya-upaya agar jamu itu tetap menjadi keseharian masyarakat, karena itu ada di kita semua, ada di lingkungan di lingkungan kita, ada di Jawa Tengah, dan banyak ada semua. Nah, itu juga tentu harus kita jadikan sesuatu yang memberikan kemanfaatan di samping obat-obatan. Walaupun jamu tidak obat, tapi pada jangka panjangnya itu bisa dirasakan manfaatnya, dan itu kita harapkan dikemas menjadi suatu gaya hidup, gaya hidup baru. Nah, itu tantangan kita, bagaimana jamu bisa menjadi kebagian style anak-anak muda itu untuk minum jamu, nongkrong di satu kafe, di situ ada jamu, itu saya bayangkan juga seperti itu. Nah itu juga berkaitan dengan masalah pengembangan ekonomi kreatif. Jadi jamu kuliner itu masuk di subsektor ekonomi kreatif. Nah di situ kita akan dorong untuk ada penguatan sisi inovasinya, kreativitasnya, kemasannya seperti apa. Itu lewat pengembangan ekonomi kreatif kita arahkan ke sana untuk bagaimana penumbuhan ataupun peningkatan potensi yang memang itu sangat berkarakter ya di Jawa Tengah terkait dengan masalah jamu kuliner.
itu dikemas atau dilakukan lewat pengembangan ekonomi kreatif. Ya, saya juga ingin ngobrol lagi bersama Chef Novi atau Bapak Muhammad Rosikin. Chef, bisa diceritakan nih Chef, contoh kasus sukses pengembangan produk kuliner yang berbasis jamu. Seperti apa ini contohnya? Ya, contoh kasus sukses di bidang jamu khususnya ya, itu kan ada beberapa produk ya, seperti Sido Muncul itu sudah dari tahun berapa Pak itu sudah muncul Pak ya? Sudah cukup lama ya? 72 tahun yang lalu. Survive sampai sekarang. Mereka berinovasi dari produk jamu yang modern dirubah jadi bubuk. Kemudian kemasannya juga ikut modern. Mereka sudah modernisasi. Ya. Salah satu contohnya. Kemudian ada juga produk-produk jamu yang kekinian dari kemasannya. Kemasan yang dulunya cuma hanya di plastik atau di gelas batok ya Pak ya. Kalau zaman dulu kita masih kecil tuh ada jamu, kita minum pakai gelas batok itu. Pakai tempurung gitu ya? Iya, tempurung kelapa itu ya. Kita minumnya pakai itu. Yang saya ingat beras kencur. Habis minum beras kencur dikasih gula merahnya itu Pak ya. Oh iya. Yang hangat-hangat itu Pak. Wah, ini yang saya tunggu gula merahnya itu Pak. Karena manis ya? Karena manis. Ada yang pahit juga yang disukai? Ada. Apa tuh? Temulawak. Oh, temulawak. Itu ketika satu hari saya masih kecil dulu. Ini dari storytelling saya. Iya. Jadi dari pengalaman saya itu waktu kecil saya susah makan karena sering main, akhirnya ada sesuatu dengan tubuh saya, diajarlah sama temulawak sama ibu saya. Iya. Kemudian dari situ akhirnya saya mau makan. Oke. Itu. Terus untuk kisah sukses lainnya ya itu tadi dari kemasan jamu yang sekarang online banyak kayak herbal jamu itu sudah kemasannya sudah mulai kekinian dari premium ya. Dari plastik biasa berubah jadi botol yang kekinian sehingga itu naik level. Jamu itu naik level Mas. Nggak cuman kita harus datang ke tempat orang jual jamu cari dulu nggak ketemu. Tapi dengan sosial media dan kemasan yang baru tadi, kita sudah tinggal klik aja jamunya udah datang. Bisa order ya secara Iya, online. Kalau dulu kan harus nunggu yang namanya mbok jamu dulu lewat ya. Betul. Iya kan? Ya. Dulu sering ya ada mbok Ya. jamu lewat di pekarangan atau kalau enggak di halaman rumah seperti itu. Biasanya sore hari. Iya, kalau nggak pagi sore hari. Iya. Pernah ngalamin ya berarti ya? Iya pernah. Terus terkait pengalamannya seperti apa ini? Bisa dilanjutkan lagi terkait kasus sukses pengembangan produk kuliner yang berbasis jamu. Oke, kalau kuliner yang berkesinambungan tadi yang pertama itu jamu ya, kedua yang kuliner. Contoh suksesnya seperti yang di Jogja ya, gudeg Jogja itu mereka sudah mulai kemas kaleng, dan ekspor. Nah dari situ kan berarti pengetahuan tentang teknik untuk pengemasan, teknik pengawetan itu perlu disosialisasikan lagi di produk-produk kuliner yang ada di Jawa Tengah. Sehingga semua produk yang nantinya ada di Jawa Tengah bisa go internasional atau go ekspor begitu. Bisa diekspor juga nantinya. Iya. Baik, saya juga ingin ngobrol lagi bersama Pak Stefanus Handoyo. Bapak, kandungan nutrisi dalam jamu itu apa saja sih Pak? Penasaran nih saya. Kandungannya itu macam-macam, itu kan tidak, itu ada 5 jenis begitu, kemudian nanti yang tapi semua itu jahe, kencur, kunyit itu memang sebagai bahan pokoknya di situ. Itu bahan pokok yang Iya, wajib di situ ada kan ya. ada berapa unggulan itu kan di situ yang paling banyak digunakan di industri jamu kan itu. Itu termasuk empon-empon ya. Iya, termasuk empon-empon. Jadi seperti itu. Dan itu nanti juga akan digabung dengan bahan-bahan lain juga nggak Pak? Enggak, tapi kan ya daun-daun atau apa yang lainnya seperti itu. Termasuk bunga-bungaan ya. Iya, Karena seperti seperti yang itu. kita tahu juga bahwa bunga-bunga yang ada di pekarangan itu ternyata ada juga yang bisa dijadikan sebagai jamu. Bisa. Contohnya selain telang apa lagi Pak? Selain bunga telang. Ya pegagan barang itu kan bisa. Pegagan. Iya, pegagan itu kan juga bisa digunakan itu di situ untuk itu. Oke. Kemudian juga gini loh, kalau festival jamu dan kuliner, yang saya anukan kulinernya itu saya pikiran begini, misalnya nasi goreng kunyit, ada loh, saya lihat nasi goreng kunyit ada, Kreatif sekali ya. ada nasi goreng kunyit, kemudian nasi bakar rempah, Wow. tahu nasi bakar itu kasih apa begitu di luarnya daun itu ada rempah-rempahnya, nasi bakar rempah, mie ayam kelor, tahu belum?
Oh, baru tahu ini malah. Nah, Baru mie ayam denger. kelor itu di Magelang ada. Oh, ada. Di Magelang. Oke, oke. Cukup menarik. Ada. Ah. Oke, yang dari Magelang juga hadir di sini ya. Mie ayam Terima kasih kelor untuk itu yang dia dari buat. Magelang. Bukan hanya itu. Ya. Bukan hanya mie ayam kelor, kemudian juga nanti juga bisa bikin sejenisnya sambal rosella. Nah, seperti itu kan bisa juga. Iya. Itu kan kuliner-kuliner yang berbahan baku jamu, Oke. rempah di Ya. situ. Bunga-bunga yang lain juga bisa Ya, ya. Termasuk tadi kayak seperti itu. rosella. Bunga Rosella. melati juga bisa. Apapun itu yang ada di pekarangan bisa kita manfaatkan Ya, ya. iya. Selagi bisa diproses pasti semuanya bisa dicoba. Dan untuk sesi kali ini kami juga membuka sesi tanya jawab terutama untuk para tamu undangan yang berkenan untuk memberikan pertanyaan. Disilakan, monggo. Boleh disebutkan nama dan juga asalnya. Ada hadiah ya. Hari ini akan ada hadiah juga, terutama untuk para penanya. Nanti akan ada hadiah dari Dispora Par Provinsi Jawa Tengah. Penanya pertama, oke. Oh, ibu dulu, boleh, boleh. Asalnya dari mana, dengan ibu siapa? Saya dari nama saya Antik Unik Menarik Pak. Ya. Itur Yuliastik dari Rempondoro Magelang. Dari Magelang. Ya. Produk kami brandnya Rempondoro ada sebanyak sekitar 50 produk. Itu kebetulan karya saya semua. Dan di samping itu kami juga mengembangkan program Sinau Rondoro. Yang mana ini menjadi eduwisata, kita memberikan edukasi untuk anak-anak SD, TK sampai perguruan tinggi dan umum tentang herbal. Jadi kami berkolaborasi dengan Pemdes di Parimono untuk membangun agrowisata tersebut. Dan kami baru saja mendapatkan SK sebagai desa wisata beberapa bulan lalu. Yang ingin kami tanyakan Pak, begini, kami ini termasuk desa wisata di Borobudur. Kami sudah berkali-kali B2B dengan Korea, Kanada, dan sebagainya, Malaysia. Itu selalu zong Pak. Karena mentok di trader, seperti itu. Produk kami banyak sekali, satu produk ada satu varian ada sekitar 15 kemasan, dan terakhir kami ekspor ke Malaysia, bukan ekspor ya, kirim seperti ini. Loh, sewu. Ini ke Malaysia untuk souvenir pernikahan orang Malaysia asli 1000 buah Pak. Nggih. Nah, pertanyaan kami Pak, dengan adanya festival seperti ini, kami sangat excited sekali. Tapi sejauh mana bisa memberikan dampak untuk kami? Apalagi sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan tak benda, yang mana ini sangat membuka peluang yang besar sekali, apalagi Timur Tengah juga membutuhkan banyak sekali. Nah, kendala kami itu sejauh mana dengan adanya festival ini kami bisa lebih berkembang dan upgrade lagi. Mungkin bisa Pak kami mengusulkan adanya, mungkin ada B2B yang lebih difasilitasi dan lebih bisa mengena menjurus Pak, yang tidak langsung dengan trader tapi bayarnya langsung. Ini bisa nggak Pak kira-kira lebih di-upgrade lagi? Oke, seperti apa penjelasannya Bapak terkait pertanyaan yang tadi sudah disampaikan? Terima kasih Bu atas Nggih. aspirasinya, Ya. masukannya, permintaannya. Terima kasih sekali Bu telah membuat suatu produk herbal dan itu menjadi keterwakilan desa wisata, menjadi tema desa wisata dengan tema-tema herbal. Ini bagian dari kami bagaimana desa wisata itu bisa menciptakan sesuatu produk ataupun karya ataupun objek yang menggambarkan kemampuan mengolah potensi di sana sehingga itu menjadi tema desa wisata. Oke. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan sudah bikin produk, sudah dikenal tapi mentok di tradingnya. Nah, itu nanti Ibu saya minta untuk langsung ke dinas yang menangani ya, yang menangani persyaratan bagaimana ada bertransaksi dengan trader, bagaimana dokumen yang harus dilengkapi, itu berkaitan dengan aturan-aturan. Itu yang punya kompetensi adalah di Dinas Perdagangan dan mungkin di DPM PTSB. Ibu nanti di sana untuk bisa dilayani bagaimana sih bertransaksi dengan buyer dari luar negeri. Nah, kemudian tadi katanya dengan keberlanjutan antara Expo dengan nanti bagaimana produk itu bisa diserap oleh dunia usaha. Ini yang kami upayakan Bu. Jadi kami sudah sampaikan ke teman-teman ketika kita mengadakan Expo, tolong juga hadirkan para pelaku usaha.
kita tidak usah secara formal, tidak harus satu forum tersendiri B2B. Kita undang saja para pelaku usaha untuk langsung melihat langsung produk-produk itu. Itu sudah saya minta sebenarnya untuk mengundang para pelaku usaha. Biar nanti di situ terjadi komunikasi, terjadi pembicaraan, bisa melihat langsung dan disampaikan mengenai produk itu. Nah, kalau berlanjut tentu akan terjadi transaksi dan akan berlanjut di yang menjadi mitra atau menjadi sesuatu bisnis terkait dengan produk yang Ibu tawarkan. Itu yang memang kami harapkan, kita minta kepada teman-teman ketika kita mengadakan event, expo, jangan sampai hanya jadi seremoni. Saya tuh beberapa kali ada kegiatan event, itu hanya sifatnya seremoni, ada menggelar produk gitu, dilihat, disaksikan, tapi saya berhenti sampai di situ. Okay. Nah, kemudian saya berpikir kalau kayak gini nggak akan berkembang. Maka kemarin saya minta ke teman-teman bidang agar juga mengundang pelaku usaha. Ya. Nggak usah bikin format forum-forum khusus, nggak usah lah, itu nanti juga akan menjadi seremoni juga nanti. Maka kita hadirkan saja pelaku-pelaku usaha itu yang potensial bisa bertransaksi ataupun bermitra untuk tadi untuk bisnis apapun itu. Dalam hal ini adalah produk jamu, herbal dan kuliner. Ini Bu yang kami terus kita lakukan. Di samping itu juga kita ada forum-forum itu, forum travel fair itu juga seperti itu. Beberapa kali teman dari BPBD ya kalau saya lihat BPBD, kemudian dari Asita sudah menggelar itu kemarin. Harapan saya juga dari teman-teman yang punya produk itu bisa tampil di expo, sehingga itu bisa langsung direspon oleh dunia usaha. Kami lakukan terus Bu, matur suwun masukannya. Ya, terima kasih untuk Pak Agung Haryadi yang tadi juga sudah menjelaskan terkait dari pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh tamu undangan yang hadir dalam bincang-bincang pariwisata pada hari ini. Tetap bersama kami di bincang-bincang pariwisata bersama dengan Dispora Par Provinsi Jawa Tengah. Ya, kembali lagi bersama saya Febri Kurniawan dalam bincang-bincang pariwisata bersama dengan Dispora Par Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih untuk pemerhati pariwisata yang masih setia menyimak bincang-bincang pariwisata bersama kami. Ya, di segmen terakhir ini saya juga ingin ngobrol lagi bersama Pak Agung Haryadi selaku Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Pak Agung, bisa disebutkan Pak, potensi wellness tourism di berbagai daerah di Jawa Tengah ini seperti apa? Wellness tourism itu hampir di semua kabupaten kota ada. Kalau di luar kuliner pun itu dikunci. Kita kan tahu ada pemandian air panas. Itu menjadi daya tarik untuk wellness tourism. Di beberapa di Magelang, kemudian di Karanganyar, di Solo itu sendiri, kemudian di Purwokerto. Hampir semua punya karakter masing-masing dan itu ada. Ya. Untuk makanan kuliner ya mungkin teman-teman sudah paham semua. Makanan khas di masing-masing daerah itu pasti ada. Di sini di Salatiga ada wedang ronde itu pasti. Kemudian di Purwokerto ada mendoan. Ya. Dan banyak sekali. Itu salah satu contoh dan untuk lebih lengkapnya detailnya kami pun juga sudah membuat kanal publikasi. Kita tema-tema kuliner, tema spa, untuk kebugaran kita juga sudah bikin produknya. Silahkan dibuka di YouTube kami. Kanal YouTube-nya ada di mana? Visit Jateng. Oke, bisa dikunjungi ya, kanalnya. Ya, dibuka di Visit Jateng di Visit Jateng. Silahkan dibuka itu. Itu banyak sekali informasi yang Bapak Ibu akan temui. Diupdate terus ya? Iya. Selalu diupdate? Update ya, setiap tahun kita update. Tahun ini pun kita bikin produk-produk yang baru, update yang baru terkait dengan wisata yang ada di Jawa Tengah. Itu yang kita lakukan untuk penguatan produk kita melalui pengembangan SDM dan Parikraf. Itu kita lakukan, kita tingkatkan kemampuan, kapasitasnya dari sisi produknya, kemudian dari kemampuan packagingnya sampai dengan bagaimana pemasarannya. Pemasaran itu langsung dengan dunia usaha yang saya minta kepada teman-teman untuk melakukan hal seperti itu. Tidak hanya
selesai hanya di expo, tapi juga tidak lanjut dengan adanya tadi ada transaksi, ada bisnis di situ. Ya. Kemudian program-program yang telah dilakukan pemerintah, terutama Provinsi Jawa Tengah dalam hal mempromosikan wellness tourism seperti apa nih Pak? Ya salah satunya ini di momentum Hari Jadi ini kita buka stand, ada 50 stand, kita fasilitasi masyarakat pegiat kuliner dan jamu, kita sediakan tempat untuk menampilkan produk-produknya dan dikenal oleh masyarakat. Kemudian kita juga kuatkan SDM-nya supaya mempunyai kompeten di profesinya. Itu kita lakukan promosi. Kemudian untuk bursa wisata di sana juga menampilkan produk UMKM, karena produk UMKM kuliner jamu itu juga melekat di desa wisata. Desa wisata yang tema-tema herbal itu juga menjadi bagian dari pengembangan bursa wisata itu. Iya. Sehingga itu bisa ditawarkan, bisa dijual kepada buyer yang ada, seperti itu. Oke, terus untuk harapan kedepannya dari Pak Agung Haryadi terkait pengembangan jamu dan kuliner tradisional seperti apa nih Pak? Ya, harapannya jamu dan kuliner itu memberikan kontribusi terhadap PDRB Jawa Tengah, jadi memperkuat kontribusinya. Ya. Di samping juga wisata-wisata yang lain. Nah, ini memang sangat mempunyai nilai yang strategis, potensi yang luar biasa. Maka kami berkomitmen bahwa kuliner dan jamu akan kita dorong sebagaimana yang sekarang juga lagi tren kayak kopi. Nah, berikutnya jamu dan kuliner yang ada di Jawa Tengah kita kembangkan, kita promosikan, kita tingkatkan kualitasnya, sehingga itu juga nanti menambah kemanfaatan dan bisa berkontribusi terhadap PDRB. Itu yang kita harapkan. Baik. Kemudian saya ingin bertanya lagi kepada Chef Novi. Menurut Chef Novi nih, bagaimana perbandingan antara wellness tourism di Jawa Tengah dengan daerah-daerah yang lainnya? Ya, bicara tentang wellness tadi sudah dijelaskan untuk Jawa Tengah ini sama Bapak Kepala Dinas. Saya rasa setiap daerah, contoh seperti Bali, Yogyakarta, kemudian Lombok, bila jika dibandingkan dengan Jawa Tengah ini berbeda karakteristiknya ya. Jadi tergantung lagi bagaimana turis itu mencari wellness yang model bagaimana. Begitu. Jadi Jawa Tengah punya keunikan sendiri, beda dengan Bali. Iya, termasuk budayanya juga. Ya, budayanya juga beda dengan Lombok, begitu. Beda dengan Yogyakarta, seperti itu. Kalau wellness spa di Jawa Tengah sudah dikenal ya, Mas ya. Iya. Saya pernah sekali itu Pak, ini ke mana? Bandungan Susan Spa. Wah, itu tempatnya bagus banget, suhunya sejuk banget. Beda dengan wellness yang di Bali. Mereka suasana panas. Iya. Karena pantai. Kalau di Jawa Tengah kebanyakan wellness yang untuk kesehatan spanya itu di daerah pegunungan. Jadi berbeda, tergantung dari segmen apa nanti para wisatawan itu akan mau ambilnya, seperti itu. Oke, terus untuk harapan dan masukan terutama dalam hal pengembangan wellness tourism, kalau dari Bapak Muhammad Rosikin atau Chef Novi seperti apa nih? Harapan kami sih untuk Jawa Tengah khususnya ya, itu lebih bisa lagi di packaging dengan lebih bagus, mulai dari kulinernya, mulai dari jamunya ya Pak ya, terutama ya Pak, itu bisa masuk ke packaging, ke paket untuk wellness tadi. Jadi sekali orang masuk all in, semuanya didapat begitu. Dan itu akan mengena ya, berasa banget buat para wisatawan yang hadir di situ. Oh, ini jamu. Oh, ini kulinernya benar-benar otentik yang dihidangkan. Iya. Seperti itu. Oke, kembali ke Pak Stefanus Handoyo. Kalau ngomongin tentang jamu, bagaimana nih Pak peran jamu dalam menjaga imunitas tubuh? Seperti apa perannya? Perannya cukup banyak ya. Waktu COVID-19 itu jamu sangat dibutuhkan sekali kalau menjaga ini imunitas tubuh, bukan hanya Sambiloto aja ya, tapi semua hampir cari Sambiloto. Akhirnya industri juga kesusahan cari bahan jamu loh. Orang-orang akhirnya podo beli di pasar jamu nguter itu, jahe beli berapa kilo dipakai untuk itu. Industri akhirnya sampai kewalahan waktu itu. Iya.
karena untuk menjaga imunitas. Ya, kalau saya berbicara yang lain, bahwa jamu ini adalah produk ekonomi kreatif sebetulnya. Iya. Ada dua pilar. Satu adalah pilar kuliner, yang satu adalah pilar pariwisata di sektor kesehatan, sektor wellness itu Ya. di situ. Terus untuk tren terbaru dalam penggunaan jamu dalam hal wellness tourism ini seperti apa, Pak? Iya, trennya sekarang harusnya seperti tadi kafe-kafe jamu, Iya. ya seperti kunyit asam squash, misalnya apa dan sebagainya seperti itu dengan seperti itu beras kencur yang dengan mocha atau apa dan sebagainya. Jadi bisa dicampur seperti itu, anak muda lah. Iya, mengajak anak muda supaya bisa Ya, coba. supaya anak muda bisa mau seperti itu. Baik. Jadi tidak harus dengan kopi tapi dengan jamu bisa begitu. Terus untuk harapan kedepannya seperti apa, Pak? Ya, tetap kita bagaimanapun tetap kita harus mendukung, yaitu bagaimana mendukung untuk supaya wellness tourism ini bisa terwujud tentunya di Jawa Tengah. Tentunya nanti kita harus kolaborasi. Itu pentingnya memang kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dengan swasta ya. Harus Jadi, menyatu. harus menyatu bagaimana ayo kita bersama-sama mengembangkan ini. Kalau kita mau jalan sendiri nanti aturannya dari pemerintah tidak bisa kadang-kadang seperti itu. Saling support Jadi, ya satu sama lain. Ya harus kompak begitu. Iya. Ayo kita kembangkan Jawa Tengah ini. Kita dukung wellness tourism di Jawa Tengah. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya dan sudah hampir 1 jam ya ternyata kita berada di bincang-bincang pariwisata. Waduh, rasanya cukup singkat untuk obrolan hari ini padahal masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan. Tapi apa boleh dikata karena sudah hampir 1 jam. Kini saatnya saya Febri Kurniawan undur diri. Terima kasih untuk pemerhati pariwisata dan juga terima kasih untuk ketiga narasumber kami yang sudah berkenan hadir untuk memberikan informasi terkait dengan jamu dan juga kuliner tradisional sebagai Fondasi Wellness Tourism di Jawa Tengah. Saya Febri Kurniawan, sampai jumpa.